Salam dan selamat pagi jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Dimanapun Amang Inang saat ini berada, pada hari ini Selasa 6 Februari 2024. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita agar satu hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Namun sebelumnya marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 16. Dikatakan demikian. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Hidup adalah ibadah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, menurut Anda apa itu ibadah? Sebagian orang Kristen menganggap ibadah hanyalah apa yang kita lakukan saat berkumpul di satu tempat bersama orang-orang seiman, ada nyanyian, doa, firman Tuhan yang diperdengarkan, lalu diakhiri dengan berkat dari pengkhotbah. Lebih sempit lagi, orang menganggap ibadah adalah aktivitas dalam 1 atau 2 jam yang kita lakukan. Sepertinya ibadah dianggap terlepas dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari atau yang di luar gedung gereja. Bahkan dianggap segala permasalahan dunia tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan di dalam ibadah. Situasi seperti itu bukan hanya terjadi di saat ini saja. Hal itu sudah terjadi juga jauh sebelum zaman Yesaya. Bayangkan betapa sudah terlalu jauhnya kita sering salah paham tentang ibadah orang yang beriman. Dan itulah kritik Yesaya dalam praktek hidup umat Israel, bangsa yang dikasihi Allah. Sampai-sampai Yesaya mengatakan Israel itu adalah bangsa yang dibentuk Allah, sudah lupa dengan pencipta dan pemelihara hidup mereka. Israel lupa kacang akan kulitnya. Dibenarkankah sikap hidup orang beriman yang demikian? Benarkah ibadah boleh terlepas dari kehidupan keseharian kita? Jemaat yang baik, karena sesuatu hal yang terjadi boleh menjadikan kita lupa dengan pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Banyak hal juga yang membuat kita berpotensi seolah-olah kita sama seperti Dia, Sang Pencipta. Dalam hal itulah kita akan memahami betapa baiknya ibadah dalam kehidupan kita agar kita memahami siapa kita di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Agar kita selalu bersyukur dan tidak pernah melupakan semua kebaikan-Nya. Ketika ibadah hanya berhenti pada seremonial dan tidak menyentuh kehidupan, maka orang akan hidup dalam 2 dunia dan tidak mampu menjalinnya sebagai hidup yang utuh. Itulah teguran Tuhan Yesus dengan mengutip Yesaya. Itulah teguran Tuhan Yesus dengan mengutip Yesaya pada orang Farisi yang mengutamakan ritual tanpa menyambungkannya dengan realitas kehidupan setiap hari yang mestinya beriringan ada dalam hidup orang beriman. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah yang berasal dari kata abudah, yang menunjukkan sikap orang kepada
Tuhan, dan semestinya ketertundukan itu tidak hanya dalam arti fisik, namun juga hati dan pikiran, termasuk perilaku kita sehari-hari. So, seluruh hidup kita sebenarnya dan seharusnya adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tidak terbatas pada hari-hari tertentu, juga tidak terbatas dalam seremonial di gereja. Karena firman yang kita baca dan dengar untuk direnungkan, dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. God bless you. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang aku boleh nikmati hingga saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkanku untuk selalu hidup dalam sikap yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah Roh-Mu selalu berdiam dalam hidupku, agar aku memahami tentang segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Amang Inang dan saudara-saudara. Horas.